Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lena Suryani Channel. Terima kasih buat kalian yang kemarin sudah nonton video aku, udah subscribe, udah bantu subscribe. Pokoknya makasih banget buat semuanya. Kali ini aku datang lagi untuk ngebahas tips hamil ala aku. By the way, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Dan maaf sebelumnya, aku nggak bisa mastiin kalau tips ini bisa berhasil di kalian, tapi insya Allah kalau memang kalian bener-bener lakuin semuanya, aku yakin kalian bakal dikasih secepatnya. Mungkin kalau nggak sekarang nanti. Jadi tips hamil ala aku, Lena Suryani. Yang pertama, yakin sama Allah. Yakin di sini maksudnya itu, ya udah, kita harus yakin nih sama Allah kalau kita nanti bakal dikasih keturunan yang soleh dan soleha. Udah itu cukup. Dalam hati ini nih ditanam, di otak ditanam kalau kita tuh yakin sama Allah, Allah bakal ngasih. Nggak sekarang, mungkin nanti. Karena gini loh, kalau Allah itu ngasih keturunan, itu kan amanah yang luar biasa ya kan. Tanggung jawabnya itu bener-bener yang nggak main-main gitu. Karena anak itu nanti bakalan bisa nyeret kita ke antara surga dan neraka gitu, tergantung didikan kitanya gitu kan. Nah, jadi Allah ngasih itu nggak sembarangan waktu. Pokoknya kalian intinya harus yakin aja, harus positive thinking sama Allah kalau Allah bakal ngasih. Nggak boleh negative thinking, nggak boleh patah semangat, nggak boleh pasrah gitu ya, nggak boleh begitu aja. Pokoknya harus yakin terus-terusan, harus bener-bener di dalam hati kita tuh harus yakin. Pokoknya yakin, nggak boleh negatif thinking sama Allah, karena negatif thinking sama Allah itu dosa. Kayak misalkan kita nyalahin Allah, emang Allahnya aja kali ini yang belum pengen ngasih. Itu nggak boleh guys, nggak boleh. Nah, yang kedua ala aku, yaitu doa. Karena doa itu paling penting. Jadi gini, kita pengen punya anak, jangan di mulut doang kayak gue pengen banget ya punya anak, tapi sama Allah nggak ngadu gitu. Ada baiknya kita tuh ngadu, kayak misalkan, ya Allah berilah hamba keturunan yang soleh dan soleha. Tapi kalau aku pribadi, aku setiap habis berhubungan pasti aku baca doa itu. Jadi setelah berhubungan, aku langsung tuh di dalam hati aku ya, aku nggak lafalin lewat mulut gitu. Dalam hati aku selalu doa, ya Allah berikanlah hamba keturunan yang soleh dan soleha. Itu aku pasti doa itu kalau emang aku niat pengen punya anak lagi gitu ya, kayak niat pengen hamil gitu. Nah, doanya selain itu, kalian bisa di setiap sholat kalian, setiap tahajud kalian, pokoknya doa kapanpun kalian curahan hati kalian ke Allah. Kalau kalian pengen banget punya anak, pengen diberi keturunan, pengen dikasih kepercayaan sama Allah, bilang ke Allah, ya Allah, insya Allah saya siap. Pokoknya ngadu aja, apapun diaduin ke Allah, unek-unek kalian aduin gitu ya. Udah doa, lanjut ke poin 3. Nah, yang kedua ala aku, yaitu doa. Karena doa itu paling penting. Jadi gini, kita pengen punya anak, jangan di mulut doang kayak gue pengen banget ya punya anak, tapi sama Allah nggak ngadu gitu. Ada baiknya kita tuh ngadu, kayak misalkan, ya Allah berilah hamba keturunan yang soleh dan soleha. Tapi kalau aku pribadi, aku setiap habis berhubungan pasti aku baca doa itu. Jadi setelah berhubungan, aku langsung tuh di dalam hati aku ya, aku nggak lafalin lewat mulut gitu. Dalam hati aku selalu doa, ya Allah berikanlah hamba keturunan yang soleh dan soleha. Itu aku pasti doa itu kalau emang aku niat pengen punya anak lagi gitu ya, kayak niat pengen hamil gitu. Nah, doanya selain itu, kalian bisa di setiap sholat kalian, setiap tahajud kalian, pokoknya doa kapanpun kalian curahan hati kalian ke Allah. Kalau kalian pengen banget punya anak, pengen diberi keturunan, pengen dikasih kepercayaan sama Allah, bilang ke Allah, ya Allah, insya Allah saya siap. Pokoknya ngadu aja, apapun diaduin ke Allah, unek-unek kalian aduin gitu ya. Udah doa, lanjut ke poin 3. Poin 3 laku adalah ikhtiar.
Tadi yakin pertama udah, kedua doa udah, sekarang ikhtiar nih. Ikhtiar, kalian tahu ikhtiar? Usaha. Karena apa? Karena doa tanpa usaha tuh sia-sia. Kayak kita aja pengen barang yang kita pengen itu, kita pasti ada usaha dalamnya ya kan. Kayak misalkan kita rajin nabung, rajin kerja, biar gimana caranya kita bisa dapat uang lebih dan bisa beli barang tersebut. Ini sekarang kita pengen anak, pengen amanah dari Allah, tapi kita kurang ikhtiar, bahkan gak ikhtiar gitu. Salah. Kenapa aku bilang salah? Karena kita barang aja, barang yang gak seberapa, kita usaha mati-matian tuh gimana caranya dapat duit biar bisa dapat barang itu. Ini keturunan amanah dari Allah, yang punya tuh Allah. Kalian gak ikhtiar. Kalau kalian jadi bos, ngelihat anak buah kalian males, kalian marah gak sih? Pasti marah kan? Ya seenggaknya walaupun gak marah, tapi kalian gak suka gitu kan ya. Gak beda jauh lah ya kayak gitu. Bukan aku nyamain sifat Allah sama sifat manusia juga, bukan ya. Tapi dimanapun emang kita harus usaha dan doa, dimanapun apapun bentuknya ya kan, mau ngapain. Ini apalagi masalah menyangkut keturunan gitu. Ikhtiarnya dalam bentuk apa gitu. Menurut aku ya, kalau aku pribadi nih dulu, kalau orang tua bilang kayak gini kita lakuin aja, kalau tetangga bilang kayak gini ya kita lakuin aja. Maksudnya kita kan nggak tahu cocoknya ikhtiarnya di mana gitu. Karena yang aku tahu ya dari pengalaman aku, terus dari teman-teman aku, mereka tuh kalau ikhtiar tuh nggak di satu jenis aja. Kayak misalkan kalian ikhtiarnya ikhtiar kurma muda, belum tentu juga gitu cocok di kurma muda itu gitu. Maksudnya kita ikhtiar ya udah ikhtiar aja apapun gitu, kita nggak tahu cocoknya di mana gitu kan. Kalau aku sih ya, kalau tips dari aku nih untuk ikhtiar ala aku itu waktu itu banyakin olahraga. Mungkin aku tuh kan emang gemuk, mungkin banyak orang yang mikir kalau aku tuh nggak olahraga gitu ya, padahal kan kalian nggak tahu kalau aku tuh di rumah tuh suka zumba gitu, apa aerobik gitu ya, ngeliat di YouTube terus aku contohin di rumah sendiri gitu. Kenapa aku bilang olahraga? Karena olahraga itu meningkatkan kesuburan. Karena aku tuh udah ngebuktiin sendiri gitu. Waktu anak kedua itu aku lagi rajin-rajinnya olahraga dan aku nggak KB dan itu kebobolan. Pada anak kedua tuh aku nggak niat, maksudnya aku tuh belum ada rencana pengen hamil lagi gitu, karena emang aku tuh dari dulu emang gemuk ya kan, udah rencana pengen diet olahraga, nggak taunya aku tuh hamil. Terus temen aku juga banyak yang ngadu kalau dia tuh lagi proses olahraga, rajin-rajin olahraga terus dia hamil. Banyak juga temen aku yang ngadu kayak gitu. Berarti kan memang pada dasarnya olahraga itu meningkatkan kesuburan. Terus yang kedua, tadi kan yang pertama kan banyakin olahraga ya ikhtiarnya kalau aku. Kalau yang kedua ikhtiar ala aku itu hindari makanan yang sekiranya menghambat atau bisa menghambat kesuburan suami atau istri gitu. Apapun lah, makanan, minuman atau apa gitu, pokoknya hindarin gitu. Itu kan dalam bentuk ikhtiar juga kan ya. Kayak misalkan ada yang bilang, kalau orang zaman dulu tuh bilang coba urut gitu, coba aja lakuin gak apa-apa gitu. Itu dalam bentuk ikhtiar ya kan. Kita nggak tahu ikhtiar mana yang Allah bakal kasih nih kuncinya gitu. Kalau aku sih itu. Terus untuk ikhtiar sih aku itu aja ya, karena emang dasarnya aku itu alhamdulillah dari awal nikah emang gak lama gitu, maksudnya gak lama, diberi keturunannya gak lama. Cuman poin keempat tadi kan yakin sama Allah, terus doa, terus ikhtiar. Sekarang yang keempat adalah introspeksi diri. Maksudnya introspeksi diri sini adalah kita tuh harus sadar gitu ya, kenapa nih Allah belum ngasih juga ke kita gitu. Mungkin apa karena keuangan kita belum cukup menurutnya gitu. Kalau kita dikasih keturunan, apa kita belum cukup dewasa. Mungkin Allah tuh pokoknya maha tahu. Kalian gak boleh seuzon sama Allah. Allah tuh maha tahu. Makanya aku bilang introspeksi diri. Mungkin dengan introspeksi diri, dengan kalian berubah menjadi yang lebih baik, terus buang sifat-sifat buruk kalian, buang kebiasaan buruk kalian, terus perbanyak berbuat baik sama orang, ikhlas, sabar gitu ya. Pokoknya dewasa deh gitu, maksudnya menurut aku sih gitu. Karena apa? Ya, mungkin dari sifat kita ada yang kurang untuk jadi orang tua gitu. Pokoknya husnuzon aja deh, husnuzon sama Allah gitu. Nggak boleh pikir macam-macam. Intinya berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Pokoknya introspeksi diri aja lah gitu. Maksudnya kayak kita
kalau dicuekin sama orang aja mikirnya, gue salah apa ya, oh gue kayak gini kali ya, tak aja kayak gitu kan kalau dicuekin orang. Nah sekarang Allah lagi nyuekin nih ceritanya, kita gimana caranya supaya Allah tuh nggak nyuekin kita lagi gitu. Ya caranya dengan itu, introspeksi diri, kita berubah jadi yang lebih baik lagi menurut Allah ya. Belajar jadi orang tua walaupun belum jadi orang tua gitu, itu sih intinya menurut aku. Yang kelima, yang terakhir nih, kalian harus minta maaf sama orang tua dan minta doa sama orang tua, minta ridhonya orang tua. Maksudnya gimana? Pertama, minta maaf sama orang tua karena gini ya, karena kita tuh nggak tahu kelakuan kita yang mana yang bisa nyakitin hati orang tua. Memang orang tua nggak mungkin ngomong gitu, maksudnya orang tua tuh jarang banget ada yang langsung ngomong, oh gue tuh kesel sama lu gini. Enggak, pasti orang tua tuh dipendam dalam hatinya. Karena apa? Sebagaimanapun kita itu anaknya dia gitu ya. Jadi menurut aku ada baiknya, entah kalian sadar entah kalian gak sadar, kalian itu punya salah sama orang tua, kalian minta maaf aja gitu. Dibilang aja, mah maafin aku, mah pah maafin aku kalau aku udah banyak salah. Terus minta doanya juga, bilang ke mereka, doain kita semoga kita tuh bisa secepatnya diberi keturunan, dipercaya sama Allah, dikasih keturunan yang soleh dan soleha. Terus yang ketiga, minta ridhonya, bilang ke orang tua, yuk ridhoin kita ya mah pah, agar kita tuh cepet dipercaya sama Allah untuk diberi amanah, untuk diberi keturunan. Sesimpel itu sebenarnya, sesimpel itu gitu ya. Cuman kalian jangan dibikin pusing. Sebenarnya sih menurut aku ya, aku sih bukannya mau sombong atau gimana ya guys ya, emang aku tuh memang dari dulu pas nikah emang gak lama, jadi nikah cuma 1 kali haid, besokannya langsung hamil, udah gak haid lagi gitu. Tapi jujur guys, aku ini kan overweight banget kan ya. Cuman menurut orang-orang kan dulu kalau overweight itu susah, nanti bakal susah hamilnya. Terus suami aku kan gemuk juga, katanya kan kalau gemuk ketemu gemuk tuh susah. Itu mah hoax banget ya. Buktinya aku tuh udah 3 guys, padahal umur aku baru 26 tahun. Jadi menurut aku mungkin karena dengan cara aku ngelakuin hal-hal ini kali ya, jadi Allah ngasih kepercayaan cepet. Buat kalian yang pengen punya anak keturunan tapi belum juga, tuh saran aku jangan ada keraguan dalam hati. Jadi kalau misalkan kalian niat pengen punya anak gitu ya, jangan takut nih dalam hati. Kalian gak boleh takut. Maksudnya kalau kalian di dalam pikiran kalian, di dalam hati kalian masih berpikir kayak gini, nanti kalau anak gue lahir, kira-kira gue bisa nggak ya nyanggupin, bisa nggak ya ngasih makan, itu tuh memperhambat Allah ngasih tiket haknya ke kita. Percaya nggak percaya, bener. Karena aku tuh pernah juga begitu guys, bener, aku nggak bohong. Jadi di suatu saat aku tuh pengen hamil, cuman aku masih ragu karena aku masih pengen diet itu. Jadi aku masih ragu, ntar aja gitu. Tapi ketika pas aku didiagnosa aku punya kista, aku langsung niatin. Karena apa? Kista itu kan obatnya hamil ya menurut aku ya. Karena alhamdulillah kista aku itu masih kecil banget, masih bisa diselamatin dengan kehamilan lah pokoknya intinya. Dan alhamdulillah sekarang hamil 3 bulan kistanya udah gak ada, alhamdulillah banget. Intinya gak boleh ada keraguan, kayak misalkan gini, nanti kalau gue hamil kira-kira kerjaan gue gimana ya, atau nanti kalau gue hamil, kalau gue punya anak, nanti anak gue mau dititipin ke siapa ya. Itu enggak banget pokoknya. Jangan ada keraguan atau kata-kata nanti kalau misal jangan kayak gitu. Kalau misal jangan ada pikiran-pikiran kayak gitu deh pokoknya, bener deh. Kalian coba terapin 1 poin penting itu dari aku. Kalau kalian udah ngelakuin semuanya 5 hal yang tadi aku kasih ke kalian, tapi kalian belum dapat juga, mungkin 1 poin itunya yang bakal memperlambat hilang keraguan itu. Karena apa? Karena kita nggak boleh ragu guys, bener deh. Aku tuh bener-bener ngerasain banget. Jadi kalian jangan ada suuzon, jangan ada keraguan intinya ya. Pokoknya buat kalian semua, aku doain kalian semua dalam keadaan sehat walafiat semua, cepat diberi keturunan yang belum dikasih tiket H, cepat diberi tiket H,
diberi keturunan yang soleh dan solehah. Dan doain aku, sekali lagi aku minta doain, aku lagi hamil anak ketiga, dan sebelumnya aku tuh sesar. Dan kehamilan ketiga ini lumayan membuat aku nggak berdaya, karena aku bener-bener udah nggak ngejob. By the way, sebelumnya aku tuh tukang make up, tukang henna, dagang gitu ya. Cuman di hamilan ketiga ini karena aku kalau banyak gerak sakit, jadi aku lebih sering bikin video sekarang. Mudah-mudahan kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa like. Terus kalau kalian pengen sharing di luar ini, kalian bisa komen, nanti aku balas, atau kalian bisa DM di IG aku. Jangan lupa subscribe, karena apa, dengan subscribe kalian bisa tahu kapan aku ngupload video baru. Insya Allah mudah-mudahan kalian suka dan bisa jadi motivasi buat kalian semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, see you my next video. Bye bye. Assalamualaikum.